Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza mata ibnu adama inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu." Rawahul Muslim. Artinya, apabila telah meninggal anak Adam, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Kali ini saya mengajak kaum muslimin sekalian untuk merenungkan kembali tentang yang ketiga, yaitu tentang doa anak yang saleh. Pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, banyak di antara kita yang mungkin bersedih, bahkan tak jarang menyeteskan air mata karena menyesal belum sempat membahagiakan kedua orang tuanya, namun keduanya telah meninggal dunia. Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa setelah orang tua meninggal dunia, kita masih tetap bisa berbakti kepada keduanya. Ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya seperti ini. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah Asy-Syaidi, ia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada datang seseorang dari Bani Salimah. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, masih ada. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, memintakan ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, lalu menjalin hubungan silaturahim atau kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya." Terkait dengan doa ini, mungkin ada pertanyaan, kapan dan berapa kali kita harus mendoakan kedua orang tua kita? Apakah cukup hanya selesai pada saat kita selesai menjalankan ibadah sholat? Tentunya tidak. Bila untuk diri kita sendiri, setiap kali kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, lalu bagaimana untuk orang tua yang telah mengorbankan segalanya, mengorbankan jiwa raganya, waktunya sepanjang hidupnya untuk anak-anaknya, beliau yang juga selalu mendoakan kita, mendoakan anak cucunya untuk kebaikan, maka sangat tidak layak bila kita mendoakan hanya sesekali saja. Karena itu sebaiknya setiap kita beristighfar, setiap kita memohon ampun kepada Allah, jangan lupa ikuti juga dengan permohonan ampunan untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu contohnya ya. Jadi setelah istighfar, kita lanjut dengan memohonkan ampunan juga untuk kedua orang tua kita. Yang kedua tadi adalah membayar hutang, menunaikan janji kedua orang tua kita. Kalau kita ingat bahwa janji adalah hutang, maka menunaikan janji kedua orang tua kita yang belum sempat dia lakukan, itu sama halnya dengan kita membayar hutang kedua orang tua kita. Betapa kasihannya kedua orang tua kita bila saat meninggal dunia masih mempunyai janji yang belum tertunaikan. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditagih di akhirat sebagai hutang. Karena itu, sebagai bentuk bakti, bentuk cinta kita kepada kedua orang tua kita, tunaikan janji kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat orang tua. Dalam sebuah riwayat diceritakan, Ibnu Dinar bercerita tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apabila Ibnu Umar pergi ke Makkah, beliau selalu membawa keledai sebagai ganti onta apabila ia merasa jemu, dan ia memakai surban di kepalanya. Pada suatu hari
Ketika ia pergi ke Mekah dengan keledainya, tiba-tiba seorang Arab Badui lewat. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada orang tersebut, "Apakah engkau adalah putra dari si fulan itu?" Laki-laki Badui tadi menjawab, "Betul sekali." Kemudian Ibnu Umar memberikan keledai itu dan berkata kepadanya, "Naiklah di atas keledai ini." Ibnu Umar juga memberikan surbannya seraya berkata, "Pakailah surban ini di kepalamu." Salah seorang teman Ibnu Umar berkata kepadanya, "Semoga Allah memberikan ampunan kepadamu yang telah memberi orang Badui itu seekor keledai yang biasa kau gunakan untuk bepergian dan sorban yang biasa engkau pakai di kepalamu." Ibnu Umar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti, berbuat baik adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya setelah meninggal dunia." Nah, jadi kalau kita lihat di sini Ibnu Umar atau putranya Umar bin Khattab ini memberikan dua benda kesayangannya. Yang pertama adalah keledai yang selalu dia naiki saat pergi ke Mekah, dan kemudian serban yang selalu dia pakai. Jadi dia memberikan itu kepada anak kenalan bapaknya, ya. Jadi hal ini juga bisa kita tiru. Kalau misalnya kedua orang tua kita pada masih hidup, pada saat masih hidup gemar bersedekah, memberi kepada tetangga, tirulah. Kalau beliau dulu selalu memberikan makanan atau memberi hadiah kepada keluarga dekat atau sahabatnya, lanjutkanlah apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Yang berikutnya adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Jadi kalau kita memiliki harta benda, baik itu harta berharga, tapi masing-masing orang itu memiliki penilaian tentang harta berharga ini berbeda. Satu orang mungkin melihat uang 50.000 itu sangat besar nilainya, tapi bagi beberapa orang 50.000 ini tidak ada maknanya. Nah, mari kita memberikan sedekah semampu kita, seikhlas kita. Barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang tidak mampu atau kerabat yang membutuhkan, kita niatkan amalannya untuk kedua orang tua kita. Masya Allah, luar biasa. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, amalan yang satu kali dilakukan ini setidaknya dapat terlihat secara langsung ada dua yang bisa kita unduh, kita peroleh amalannya. Yang pertama adalah amalan seorang anak untuk orang tuanya, karena anak ini berniat sedekah untuk orang tuanya, dan yang kedua, orang tua akan memetik pahala sedekahnya. Karena itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, meskipun kedua orang tua kita telah tiada, telah mendahului kita, jangan berputus asa untuk mendapatkan pintu surga yang tengah, yaitu dari berbakti kepada orang tua, dengan cara tetap berbakti kepada keduanya, dengan cara berdoa, memenuhi janjinya, kemudian menjalin silaturahmi dengan kerabatnya, dan yang terakhir tadi adalah bersedekah atas namanya. Demikian saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.